Padahal kalau dilihat-lihat tokonya Pak Rangga ini pembeli juga nggak ada yang dateng ya. Mimpi apa aku ya semalam? Bisa-bisanya langsung dapat kerjaan. Tapi ini toko sih sebenarnya nggak cocok juga dibilang toko. Soalnya tempatnya lebih bagus dari rumah peninggalan bapak sama ibu ya. Apa mungkin Juragan Rangga ini punya kerjaan lain? Tapi apa ya kira-kira? Mas, aku jadi penasaran ya. Penasaran soal apa? Itu kan tadi tokonya Pak Rangga itu sepi ya. Penjualnya juga dikit. Tapi kok barang-barangnya kelihatan bagus ya. Kayak baru terus gitu loh. Itu kan perasaan kamu aja. Banyak kok pelanggannya yang datang dan penjualan online-nya juga banyak. Kalau mengenai barang-barang yang masih bagus aja, itu kan tergantung siapa yang ngerawatnya. Ya justru itu yang bikin bingung, Mas. Yang beli dikit, tapi tokonya juga kecil, tapi mewah banget. Udah deh, kamu gak usah pikirin soal itu. Sekarang kan kamu udah dapat kerjaan nih. Kamu bersyukur aja. Ya, aku sih bersyukur, Mas, dapat pekerjaan. Cuma penasaran aja, bukannya kenapa-napa, tapi kali aja gitu, Pak Rangga punya usaha lain, bisnis lain, aku jadi punya motivasi. Memangnya Pak Rangga punya bisnis lain ya? Udah deh, kamu lupain aja soal itu dan jangan bahas lagi. Kamu diam-diam aja kerja dan kamu tuh kerja yang baik-baik aja. Mbak, siapa? Ada yang bisa saya bantu? Ada perlu apa? Saya Dwi, Pak. Saya lagi cari suami saya, Bimo. Dia lagi kerja di sini. Jadi kamu istri Bimo? Bimonya udah pulang. Oh ya, kenalin. Saya Rengga. Yang memperkerjakan suami Anda di sini. Oh, maaf saya nggak tahu, Pak. Makasih ya, Pak, udah kerjakan suami saya di sini. Gak apa-apa, itu masalah kecil, bukan perkara besar. Jadi kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Oh ya, kamu kesini sendirian? Hah? Ya udah kalau gitu, saya antar. Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa pulang sendiri. Permisi. Panas banget ya. Mas Arief kemana ya? Babi? Kok? Wah, ini bajunya Mas Arief kan? Kok bisa ada di sini? Aneh. Orangnya kemana ya? Aku coba tunggu Mas Arief di sini aja. Aku mau mastiin sesuatu. Sora naon eta teh? Ih, kawas sora babi.
Astagfirullahaladzim. Mas Arif. Jadi benar. Mas Arif itu babinya. Berarti malam itu yang dikejar-kejar warga itu Mas Arif. Berarti Mas Arif gak tidur di rumah. Bim, Mas itu terpaksa ngelakuin ini semua, Bim. Terpaksa kenapa, Mas? Bim, Mas nggak bisa ceritakan alasannya. Tapi ini menyangkut keselamatan keluarga kita semua, Bim. Termasuk istri dan anak kamu. Tolong, kamu jangan salah paham, Bim. Mas. Apa alasan Mas Arif ngelakuin ini ya? Apa aku harus biarin dulu sampai Mas Arif cerita apa alasan sebenarnya? Pokoknya mah ibu teh ningali sorangan eta muka si babi teh. Gitu. Tah. Ibu teh tatapan langsung jeung si babi. Terus disada. Gitu. Apa nempel? Tatapan jeung si babi. Lu udah tayamu belum? Tuh namanya najis bugolado, gua kena juga nih ya. Tapi pokoknya mah ibu-ibunya jangan sampai kalian teh ketemu juga sama si babi. Serem pisan eta mah. Amit-amit ibu teh mung papangi deui. Sama, Put. Semalam itu babi juga datangin rumah gua. Tapi yang teh kelihatan. Oh, duit gua hilang banyak. Waalaikumsalam. Ian, tapi duit iput mah henteu leungit atunya. Duit iput mah tetap utuh gitu. Soalna teh pan iput teh keburu kebangun. Terus keburu papangi eta jeung si babi. Jadi si babi teh henteu tulus ngambil duit iput. Begitu dong kayak Bu Iput kebangun. Masa Bu Yayan kagak kedengeran? Ini tidurnya kekeboan nih. Harusnya denger dong. Kita tembakin ya. Namanya juga orang tidur pules. Mana denger suara babi. Lu ngadi aja. Lu juga kudu hati-hati tuh. Jangan sampai ntar gitu pada hilang, gono. Nih babang-babang ganteng di kampung mari juga kudu hati-hati. Sekarang rondanya itu kudu diperketat, begono. Jangan sampai ada korban lagi. Ya Bu, makasih udah diingetin. Masalahnya jumlah warga yang ikut ronda itu juga terbatas. Jadi saya sekalian mau minta tolong sama warga yang ada di sini juga. Tolong disebarin ke warga yang lain. Kita harus bikin perangkap supaya babi itu bisa ketangkep. Ya. Bener tuh. Ya udah, kita bikin perangkap babi. Ya, biar bagaimanapun, walaupun dikata itu babi ngepet, tapi tetap aja namanya babi. Nggak ke gua juga dong tangannya. Pokok namanya eta teh si babi teh kudu katangkap gitu. Bener tuh. Udah Bu. Pokoknya apapun bentuknya, tolong kasih tauin ke warga yang lain untuk sediain perangkap babi itu ya. Iya. Apapun bentuk perangkapnya kita sebarin di sekitar kampung ini. Insya Allah babinya bisa ketangkep. Setuju. Kayaknya kita harus bikin jebakan macem-macem deh. Iya, kayaknya saya bikin yang bambu kuning ya. Nah, ya. Nanti bikin jebakan yang banyak aja. Selain bikin jaring, gua punya rencana. Gua bikin ranjau lubang. Bagus tuh. Semakin banyak jebakan, semakin bagus itu. Iya, kita jaga-jaga aja. Takutnya didatangin babi ngepet. Iya betul itu betul. Gawat. Aku harus kasih tahu sama Mas Arif. Mas, barusan aku dengar kalau warga lagi siapin perangkap untuk menangkap babi ngepet. Wah, gawat. Aku harus tahu di mana titik mereka memasang jebakan. Jadi aku dapat menghindarinya. Mas, aku kasih tahu sama Mas. Bukan supaya Mas bisa menghindar, tapi supaya Mas berhenti semua ini. Kan Mas sudah bilang, Mas ngelakuin ini itu demi keselamatan kita semua. Kamu jangan peduliin Mas. Justru aku peduli, Mas. Karena Mas itu kakak aku. Kamu kan adik Mas kan? Dengerin Mas, jangan peduliin Mas.
Babinya udah berubah jadi Mas Arif. Ternyata babi ngepetnya Mas Arif. Mas Arif, Mas Arif, Mas Arif. Bim, maafkan aku. Mas Arif. Sabar ya, Mas. Ini semua salah aku. Kalau aja aku nggak nabrak Mas Arif dalam wujud babi, Mas Arif pasti masih hidup. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini yang jadi babi ngepet yang meresahkan warga itu ternyata si Arif. Abang lu Bimo. Eta teh si Arif teh anu katingalina teh pendiam, baik di kampung ini. Ternyata dia teh etanya seekor babi ngepet. Bu Iput. Mas Arif bilang dia terpaksa jadi babi ngepet. Tapi aku juga nggak tahu alasannya apa. Dan warga pasti juga nggak akan percaya apapun itu. Bu Yayan, saya benar-benar nggak tahu. Tapi saya yakin Mas Arif pasti punya alasannya sendiri. Masa iya tinggal serumah kagak tahu lu kalau dia babi ngepetnya? Oh, atau jangan-jangan kalian teh komplotananya? Hah? Bu Yayan, Bu Iput udah cukup. Tolong kalau ngomongnya tuh jangan sembarangan di sini. Kita juga masih ada di pemakamannya. Iya. Aini, Malik, kan lu yang maksa-maksa kita datang kemari. Bener bisa. Udah yuk, arah yang teing meninggal kita teh pulang ya. Ayo kita pulang aja. Sabar ya, Mas Bimo. Insya Allah aku sama Malik percaya sama Mas Bimo. Apa? Jadi selama ini kamu tahu kalau Mas Arif tuh babi ngepet? Maafin aku ya Dewi ya. Aku nggak cerita sama kamu karena aku terpaksa. Karena Mas Arif bilang jangan sampai kamu tahu. Tapi harusnya kamu hentiin Mas Arif, Mas. Aku udah berusaha. Aku udah bilang sama dia, minta dia berhenti. Tapi aku pikir dia juga terpaksa dia ngelakuin ini semua. Tapi aku juga nggak tahu alasannya apa dan dia nggak pernah cerita. Uang dan perhiasan istri kami pada hilang semalam. Itu yang ngambil pasti kakak kamu kan? Dia jadi babi ngepet, bener kan? Pokoknya kita semua minta ganti rugi, bener gak? Ya. Tunggu Pak. Uangnya atau perhiasannya nggak ada di rumah ini. Pasti kamu bohong. Udah ngaku aja. Kalian jangan sembarang nuduh ya. Yang babi ngepet itu katanya suami saya, bukan suami saya. Udah, sekarang kita periksa aja ke kamarnya. Ayo. Tunggu. Bapak. Berhenti. Bapak, ibu-ibu, tolong. Jangan sembarangan, jangan anarkis langsung masuk rumah orang terus mau berantakin barang-barang orang. Kalau kalian mau periksa rumah ini, kalian bisa izin. Jangan rusuh kayak gini. Kalau memang mau geledah, beberapa orang aja yang nyari. Jangan semuanya biar keadaan juga kondusif. Udah, kalian aja tuh yang periksa. Kalau ada kabarin kita. Ya udah gitu aja. Aku juga nggak betah diem di sini. Cuma babi ngepet. Iya, ayo Mas, kita pulang. Udah, ayo kita pulang. Kita pasti jadi penengah untuk Mas Bimo kok. Makasih ya, Aini, Malik. Kalian kesini ada perlu apa ya? Oh ya, ini kita datang ke sini untuk ngasih uang duka dan santunan dari yayasan. Mohon diterima. Makasih ya Aini. Sama-sama. Sebenarnya saya juga nggak yakin kalau Mas Arif itu jadi babi ngepet karena kemauannya sendiri. Karena selama ini
Mas Arif itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta yang berlimpah. Bahkan hidupnya sangat sederhana. Jadi aneh juga sebenarnya kenapa dia ngelakuin ini semua. Dan saya belum tahu jawabannya apa.